Aji Santoso dan juga Bambang Nurdiansyah, Anda melihat bagaimana kemungkinan yang bisa terjadi di pertandingan kali ini? Iya, jika saya perhatikan beberapa pertandingan terakhir dari Rans Cilegon FC, bahwa mereka murni menyerang. Dan tentunya mereka berharap bisa mencetak gol lebih awal. Jika mereka bisa mencetak gol lebih dulu, tentu mereka punya peluang nih untuk meraih kemenangan. Karena sebetulnya di belakang mereka cukup kuat ya. Tapi beda dengan Dream Team. Dream Team ini mungkin karena kerjasamanya belum begitu baik. Ya mungkin mereka akan lebih bersabar untuk bisa mencari atau membentuk irama permainan mereka. Baru nantinya mereka akan bisa melakukan penetrasi-penetrasi yang dibutuhkan ke dalam lini pertahanan Rans untuk bisa mencetak gol dan memenangi pertandingan ini. Ya, saya rasa kekompakan yang memang menjadi problem tentu ketika baru dikumpulkan akan diatasi dengan kemampuan individu dari pemain-pemain bintang ya. Betul dari sekali. Extra Joss Dream Team seperti yang kita saksikan ini adalah starting 11 yang digunakan oleh Coach Aji Santoso. Farozi, Sabila, Indra Kafi, Sanjaya dan juga Dewangga di belakang. Kemudian ada Ahmad Bustomi, pemain senior ada di lini tengah. Di depan tadi kita lihat para pemain muda tampaknya berkumpul, Devri Rizky, Abioso dan juga Hanis Sagara. Iya betul, artinya memang mereka memilih pemain-pemain yang punya kecepatan ya. Itu tentu bisa dimanfaatkan menghadapi beberapa pemain senior di Rans Cilegon FC. Ya, dua kapten yang ikonik, dua pemain belakang. Ada Indra Kafi dan juga Hamka Hamzah. Sementara itu kita lihat ini adalah starter yang dimainkan oleh Coach Banur atau Bambang Nurdiansyah. Ya, di sini terlihat ya di lini tengah nih, lini tengah yang memang tangguh. Asri Akbar, kemudian Tegar Infantri. Di depannya ada Iksan, ada Jujun, ada Bima. Ini pemain-pemain yang cepat, dan Patrick Wanggai bukan hanya menunggu bola saja, tapi dia juga sering terlibat dalam proses membangun serangan. Ya, menarik ini pertandingan pasti. Peran yang krusial ya dimainkan oleh Tegar Infantri dan juga Asri Akbar nanti untuk menjaga keseimbangan, dan ini akan jadi sebuah tantangan bagi Dream Team Extra Joss untuk bisa menembus pertahanan Rans. Iya betul, apalagi kan Dream Team ini nantinya kemungkinan besar akan mengandalkan permainan direct pass ya, agar cepat mereka bisa memberikan tekanan ke pertahanan dari Rans Cilegon FC. Ya, kita lihat sosok dari Bambang Nurdiansyah, pelatih dari Rans Cilegon FC, bahkan memang sudah ikonik di Cilegon. Di saat masih bernama Cilegon United, dia sudah 2 kali ya sempat menjadi pelatih. Betul. Kita akan lihat tentunya Sport Lovers. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan yang berlangsung di Stadion PT IKA dalam New Lucky Battle Extra Joss Dream Team berhadapan dengan Rans Cilegon FC yang akan dipandu oleh kawan kita yang rupanya ada di sana, Valentino Jebret Simanjuntak dan juga Randi Tanaya yang akan memandu Anda menyaksikan pertandingan. Kick off babak yang pertama baru saja dimulai. Kami juga menginformasikan selain protokol kesehatan yang ketat yang sudah dilakukan, pertandingan ini berlangsung tertutup. Tidak ada supporter sama sekali yang hadir. Tidak ada pihak-pihak yang di luar daripada official team serta tim produksi yang ada di dalam stadion. Sehingga kami mengajak Anda untuk menikmati suara saya berdua bersama dengan Randy untuk melakukan gerakan menyalakan televisi dan menyaksikan dari rumah saja. Dan babak yang pertama ini sekarang bola ada pada Devri Rizky yang sudah melakukan lemparan tadi, kembalikan lagi, bergerak di belakang. Dan yang menjadi baik adalah Randy, kita sekarang jadi tahu apa sih yang terjadi di lapangan ketika tanpa penonton. Instruksi kedengeran, teriakan pemain kedengeran ya. Betul sekali, jadi suara-suara panggilan pelatih, instruksi pelatih, juga panggilan dari pemain juga terlihat lebih terdengar ya, karena tidak ada penonton. Yang berbahaya itu kalau strateginya kedengeran. Betul. Baiklah, masih bola ada pada penguasaan para pemain Extra Joss The Dream Team. Bagaimana umpan-umpan yang dilakukan masih tidak bisa direbut oleh pemain-pemain daripada Rans. Bergerak kita lihat kali ini ke belakang. Belum terpancing juga untuk melakukan satu gerakan langsung ke depan. Baru dikasih tahu sekarang langsung umpan, tetapi ternyata terlalu jauh dan bola dikuasai oleh Sandi Firmansyah yang memberikan bola saat ini kepada rekannya M. Iksan. Pendek saja sudah dia berikan. Kita lihat kali ini Tegar Infantri yang mencoba mengatur bola dan mengirimkan bola ke sebelah kanan. Sekarang kita lihat apa yang akan coba dilakukan oleh para pemain Rans Cilegon FC dalam awal-awal babak yang pertama. Dan nanti juga di menit ke-30 akan ada water cooling break selama 3 menit yang akan diberikan kepada masing-masing tim. Ini masih menjajal, masih mencari
momen sepertinya, Randy. Ya, betul sekali. Apalagi kalau kita melihat dari Extra Joss The Dream Team ya. Kalau kita lihat Aji Santoso memiliki PR yang cukup lumayan berat, karena kita memang tahu memang dari 22 pemain yang dipilih Aji Santoso adalah pemain-pemain dari tim-tim yang berbeda, sehingga Aji memiliki PR dalam waktu yang singkat harus menyatukan visi bermain sesuai dengan apa yang ia mau di pertandingan pada malam hari ini, Valen. Yes, dan di luar daripada keduanya ingin memenangkan pertandingan, ini adalah jelang Liga 1 dan Liga 2 tentu. Betul. Para pemain tetap harus respect dan tidak bermain keras, tidak bermain kasar, dan juga tidak terpancing emosi. Kita lihat beberapa pertandingan uji coba di belakang, ada hal-hal yang kita sayangkan dalam sebuah pertandingan uji coba, Randy. Betul. Ya, kita harus respect sama pemain bola ya, pemain profesional, dan juga untuk menjaga kondisi jelang liga sesungguhnya. Rahmat Irianto, sang jenderal lapangan tengah milik Persebaya tadi, dan juga tim nasional Indonesia mencoba memberikan bola tadi tampaknya kepada Haryanto Ponto ini ya. Satu pemain yang licin, yang cepat ketika mendapatkan bola, dan mungkin sudah diinstruksikan untuk langsung pressing para pemain tengah daripada Rans Cilegon FC. Sekarang serangan dari sebelah kiri coba dilakukan oleh para pemain Extra Joss The Dream Team, tetapi kembali berhasil diantisipasi dengan cepat tadi kita saksikan oleh Kurniawan Karman. Ada Matias Ibo menjadi visio dalam tim Extra Joss The Dream Team. Hamka Hamza, Il Capitano, manajer, juga kembali tampil sejak awal babak pertama. Oper ke belakang tadi cukup nanggung ya, antara ke Hamka kembali atau ke Sandi. Nampaknya kita lihat para pemain dari Rans CFC lebih sedikit bermain lebih santai, dan sementara para pemain dari Extra Joss The Dream Team bermain cukup tidak terlalu menekan. Passing yang salah tadi, tetapi masih bisa dua kali Hamka memberikan passing justru pada para pemain lawan. Kasih ke belakang terlebih dahulu. Sekarang Fakhurazi memberikan bola ke sebelah kiri. Ada Indra Kafi sepertinya tadi, main pendek saja dan masih mengatur ritme di antara dua kesebelasan. Lagi-lagi kita lihat pressing yang coba dilakukan, tetapi bola masih bisa diantisipasi atau diambil oleh Haryanto. Masih Haryanto kembali bergerak dengan licin, tapi memberikan umpan sedekah dia justru kepada Patrick Wanggai. Sekarang menguasai bola, melakukan sebuah gerakan yang sangat baik tadi. Kita lihat wasit menipuli, ternyata terjadi pelanggaran di sana. Patrick Wanggai tadi yang tampaknya belum ditemani oleh Loko, karena Loko saya lihat masih ada di situ, masih pakai rompi ya. Kita lihat ini pelanggaran. Itu suaranya Loko ya. Papito, kita akan tunggu juga nanti penampilannya tentunya. Sekarang kita lihat Indra Kafi kirim bola ke kanan, masih kita lihat terus menguasai bola para pemain dari Extra Joss The Dream Team. Bola ternyata dianggap keluar oleh satu pemain dari Extra Joss The Dream Team. Bola sekarang beralih kepada Rans Cilegon FC. Lemparan kali akan dilakukan, sudah dilakukan, mengarahkan bola ke tengah, dikontrol dengan dada tetapi berhasil direbut, tapi diambil kembali. Ada Wanggai di sana memberikan bola kepada Gamalia ke sebelah kanan. Kita lihat umpan kepada Kurniawan, masih Kurniawan kirim bola, kasih pendek lagi dia. Umpan pendek kembali terjadi antara segitiga para pemain dari Rans Cilegon FC. Tidak ada pemain-pemain di tengah tadi, sehingga dikembalikan lagi ke belakang, masuk kepada Hamka Hamza, kontrol bola, passing lagi dengan kaki kirinya, mencoba untuk memberikan kepada Tegar. Ada sebuah body charge di sana, masih sempat memberikan passing. Kita lihat kali ini Rans Cilegon FC cukup lama mereka menguasai ball position. Sementara ini kirim bola lagi ke belakang, cukup percaya diri. Masih kita lihat belum bisa direbut oleh para pemain Extra Joss The Dream Team. Masih kotak-katik bola, mengarahkan bola yang berlari di sebelah kanan. Ada celah di sana sekarang. Rans mencoba berlari, one on one, jab, ya ampun, belum. Randy. Ya, kita lihat memang permainan dari Rans sudah terlihat cukup baik ya. Kalau kita melihat para pemain dari Rans Cilegon sendiri mencoba memancing para pemain dari Extra Joss untuk maju ke depan dan memanfaatkan lengah atau ruang di sisi sayap, sehingga peluang tadi tercipta. Namun sebuah penyelamatan gemilang dari sang penjaga gawang Fakhurazi di bawah mister gawang Extra Joss mampu mengamankan peluang dari Rans CFC. Valen. Iya, kita lihat tadi bagaimana sebuah aksi yang dibangun dari sebuah
skema yang sangat baik, mulai dari ball position, kemudian tiba-tiba mengarahkan bola ke depan. Dalam tayangan ulang kita lihat di sini ada satu langkah menurut saya yang terlambat dari pemain Rans tadi untuk melakukan keputusan. Apakah melakukan shooting? Di sini dia masih melakukan dribbling dibandingkan menembak atau memberikan passing tadi, Randi. Ya betul, kalau kita melihat ada 2-3 pemain yang sudah bersiap di sisi yang berbeda untuk menerima umpan, namun sebuah keputusan yang telat dan keputusan cermat dari Fakhrul Razi membaca bola sehingga mampu memotong bola dan mengamankan gawang Extra Joss The Dream Team. Di sini kita lihat tadi apakah ada pelanggaran terjadi. Kalau kita lihat tadi Jujun terjatuh, ya dianggap ada pelanggaran. Dan sekilas kita lihat juga ada wajah Ahmad Bustomi tadi, walaupun kita belum melihat aksi-aksinya. Namun di sana ada seorang pemain berpengalaman, Cimot panggilannya, dan sekarang dia ada di tim Extra Joss The Dream Team. Sebuah upaya lagi masuk ke dalam kotak penalti, namun berhasil patahkan, dan sekarang bola terjadi perebutan, coba disodok lagi tetapi bola keluar lapangan. Masih sekarang Rans perlahan demi perlahan melakukan serangan dan dominasi dalam pertandingan babak yang pertama ini. Ada Naswa, ada Bes sebagai asisten coach dari Coach Banur. Kita lihat di bench tadi, masih kita lihat kembali lagi pergerakan yang terjadi. Kali ini keluar dan bola untuk Extra Joss The Dream Team. Ya, kita lihat memang dalam 15 menit pertama ini kalau kita melihat bahwa Rans mencoba menguasai ball position dengan tenang dan mencari celah dari lini pertahanan di Extra Joss The Dream Team. Sejauh ini cukup efektif apa yang dilakukan oleh Coach Banur pada anak asuhnya. Karena kita tahu memang permainan dari Rans juga terus berkembang setiap pertandingan diuji coba, seperti kita saksikan ketika melawan Arema FC. Sementara kali ini kembali menekan Rans dari sisi kanan. Area kiri pertahanan daripada Extra Joss The Dream Team, bola terpantul sehingga ada dikuasai lagi. Kita lihat kali ini sebuah crossing yang coba dilakukan, blocking yang tepat tadi dilakukan sehingga bola tidak sampai menyeberang ke dalam kotak penalti. Namun tendangan penjuru sepertinya akan didapatkan betul sekali oleh Rans Cilegon FC Iksanui yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Bagaimanakah hasil dari tendangan penjuru yang akan kita saksikan? Bola diangkat dengan kaki ini, melakukan jab. Ya ampun, dua pemain padahal tadi berhasil untuk mendapatkan ruang, namun tidak berhasil diselesaikan. Dan sekarang serangan berbalik untuk Extra Joss The Dream Team, bergerak lari cepat dari sebelah kiri. Masih kotak-atik bola seperti Haryanto mendapatkan bola tapi bisa dilakukan. Masih kita serangan lagi menuju ke tengah. Apa yang bisa dilakukan? Kirim bola lagi sebelah kanan. Masih kotak-atik bola kita lihat menuju kepada rekan yang ada di sebelah Ibrahim Sanjaya. Pendek saja dia berikan lagi ke depan. Masih kita saksikan bagaimana para pergerakan daripada pemain Extra Joss The Dream Team. Masuk kotak penalti di sana. Masih kotak-atik. Wasit menunjukkan bermain terus, play on. Kirim bola ke kanan. Oh, sebuah serudukan, bukan pelanggaran, kembali kita lihat terjadi. Masih kotak-atik dalam tengah. Aduh, ke belakang lagi. Saya sudah heboh dari tadi, ternyata bola kembali ke belakang, Randi. Ya, kita lihat pemain dari Extra Joss mencoba berawal dari serangan balik yang cukup cepat dari sisi kiri, namun kita lihat sebuah transisi bertahan dari para pemain Rans cukup cepat dan baik sekali untuk menghalau bola untuk memasuki kotak penalti, sehingga kesulitan tadi kita lihat para pemain dari Extra Joss mencoba mendekati kotak penalti. Namun kita lihat ini ya, sebuah umpan yang masih belum efektif. Sebuah crossing yang tadi coba dilakukan ya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, Dewangga seperti tadi untuk Extra Joss The Dream Team. Coach Aji Santoso memberikan instruksi juga. Ya, inilah dia Ahmad Bustomi, sang pemain senior yang juga ditampilkan oleh Coach Aji Santoso sejak babak pertama kali ini, mencoba untuk bisa memberikan juga bimbingan dan juga pengalaman-pengalamannya, karena juga di Rans ada sosok Hamzah, juga ada Patrick Wanggai. Sementara Loko masih menunggu giliran untuk ditampilkan. Bola ditujukan ke depan, tapi kita lihat memang ini menjadi ciri khas dari Fakhrul Razi. Ketika berjaga di klubnya juga dia sangat rajin untuk menjadi stopper juga, seperti Neuer. Kalau di Jerman, walaupun Jerman baru kalah dari Prancis. Dan kalau kita lihat memang pemain dari Extra Joss The Dream Team ini memiliki kekuatan dari lini tengah dan juga lini belakang. Kalau kita melihat memang peran dari Ahmad Bustomi di sini cukup dominan untuk membantu memimpin lini tengah, sementara di belakang ada Indra Kahvi sebagai seorang kapten tentu saja akan melakukan melit timnya di lini belakang untuk bertahan dengan cukup baik. Kembali bola berpindah. Ya, dan kita lihat tadi sungguh berbahaya sebenarnya umpan dari Buas Inzaghi tadi ke belakang, hampir saja dipotong oleh pemain dari Extra Joss The Dream Team. Ya, kembali lagi passing yang tidak akurat yang dilakukan sehingga bola kembali ada di kaki lawannya. Extra Joss The Dream Team kali ini bola digerakkan. Cimot kali ini berbalik badan, dia berikan bola ke depan tetapi tidak pas sehingga bola dikuasai lagi oleh Rans juga masih belum pas passing-passingnya, sehingga masih terjadi perubahan penguasaan bola yang kali ini dikuasai oleh para pemain Extra Joss.
mencoba diantisipasi tadi dan berbuah pelanggaran ya kepada Hanis Sagara, pemain muda dari Extra Jose Dream Team. Kita lihat, cukup berbahaya tadi buat Inzaghi. Sebuah tackling yang bisa saja membuahkan kartu kuning tadi, Pak. Ya, karena jelas tadi kakinya mengarah ke arah sebelah kanan kaki daripada Hanis Sagara. Bola kembali Extra Jose Dream Team. Ya sama segitiga Pitagoras yang sangat baik. Kita lihat kali ini mencoba untuk masuk ke dalam kotak penalti, tapi ada Hamka Hamzah dengan tenang mampu mengusir bola tersebut dari teritori para pemain Rans. Dan sekarang kita lihat pemain Extra Jose Dream Team mencoba kembali melakukan pergerakan. Masih kotak-atik bola, kita lihat di sana belum menemukan rekannya dengan enak. Simon memberikan umpan dengan cepat, tapi kita dihadang langsung dan bukan pelanggaran menurut wasit. Dan sekarang Patrick Wanggai menggiring bola untuk para pemain Rans Cilegon FC. Kirim bola lagi di sebelah kanan, ada Patrick Wanggai. Patrick Wanggai juga mencetak gol ketika berhadapan dengan Arema. Apa yang bisa dilakukan teman-teman berlari, kita menuju sebelah kanan menuju Kurniawan Karman. Kurniawan Karman crossing bola, jam, ya ampun, peluang lagi yang kita lihat dan kita saksikan yang membuat suara saya juga terdengar sepertinya sampai ke lapangan pertandingan. Ya, Randy gimana? Ya, baik sekali kita lihat peluang demi peluang diciptakan oleh para pemain dari Rans FC ketika kembali mengandalkan sisi atau flank kanan yang kembali menjadi kekuatan di sana, dan datang seorang Kurniawan Karman sebagai seorang fullback modern dari sisi kanan memberikan umpan, namun lagi-lagi masih bisa diamankan dengan cukup baik oleh Fahrul Razi yang cukup cermat dalam membaca arah bola. Hamka Hamzah sekarang yang belum mendapatkan banyak tekanan justru dari para pemain Extra Jose Dream Team sekarang mengirimkan bola kepada rekan yang masuknya kepada Tegar, tetapi bola terlalu keras sehingga bola diambil kembali oleh para pemain Extra Jose Dream Team. Masih ada ruang di sebelah tengah kepada Bustomi kepada Haryanto pendek saja. Kita lihat pekerjaan yang dilakukan oleh gelandang daripada para pemain Extra Jose Dream Team. Juga masih ada Guntur di sana, memang ada Guntur dan Haryanto, ada Cimot, 3 tipikal pemain pengatur serangan. Pelanggaran dari Gamalia. Ya, kita lihat pelanggaran dari seorang Gamalia terhadap seorang Abioso. Satu pemain muda yang juga menonjol ketika Piala Kemenpora. Betul. Mainnya berseragam Persela Lamongan. Dan nantikan apakah mampu memberikan hasil yang positif di laga pada malam hari ini. Bustomi nampaknya pendek saja. Sangat variatif ya kalau kita melihat lini tengah dari Extra Jose Dream Team sendiri. Ada Guntur Tiaji di sana, ada Bustomi dan juga Haryanto, tipikal pemain-pemain yang mengatur serangan dan bergerak dengan cukup dinamis ya Valen ya. Dan ini makanya yang akan coba dilakukan di starting 11 babak pertama daripada Extra Jose Dream Team ini oleh Coach Aji Santoso. Kombinasikan satu pemain yang sedikit menggocek seperti Haryanto, sementara Bustomi karena sekarang sudah semakin senior, dia lebih ada di belakang menampilkan sosok seperti seorang Pirlo, tapi dia juga ada Guntur yang ada di tengah juga untuk memberikan passing-passingnya. Dan kita akan lihat bagaimana peran daripada ketiga pemain tersebut di pertandingan kali ini yang berlangsung hampir menit ke-15. Sekarang Rans mencoba berlebih bersabar kembali menguasai bola mereka, menggiring sedikit demi sedikit, mengirimkan bola lagi kepada Hamka Hamzah, pendek lagi diberikan pada Gamalia, masuk lagi pada Hamka Hamzah, kirim bola pada Tegar. Kita lihat di lini tengah daripada para pemain Rans Cilegon FC, maksudnya memberikan umpan terobosan kembali berbahaya, tetapi sudah bisa diantisipasi dan terbaca oleh Indra Kavi tadi. Ya, lagi-lagi kalau kita melihat pola serangan dari Rans kembali mengandalkan sisi flank kanan yang harusnya memang dari para pemain bertahan dari Extra Jose sendiri sudah bisa membaca ini. Ketika beberapa kali kalau kita melihat dari sisi kiri mereka ada celah di sana sehingga membuat para pemain Rans mampu menusuk hingga masuk ke kotak penalti. Ibrahim Sanjaya tadi terlepas dan sekarang dia akhirnya merebut bola kembali untuk Extra Jose Dream Team membelah. Kita lihat kali ini passing yang diberikan menuju kepada Abioso yang ada di sebelah kanan. Abioso kali ini 1-2 yang cantik, Ciamik manja jebret. Ya ampun, tendangan Jos yang masih bisa ditepis tadi oleh tangan dari penjaga gawang Sandi Firmansyah, Randi. Ya, luar biasa. Kita lihat sebuah serangan yang sangat tajam dari para pemain Extra Jose Dream Team, dan Abioso kaki kirinya mampu membuat sebuah on target pertama bagi Extra Jose Dream Team dan langsung membuat para pemain bertahan dari Rans CFC harus lebih konsentrasi lagi. Hanya 2 pemain Valen dalam skema serangan tadi yang mampu merubah atau membuat deg-degan para pemain bertahan dari Rans. Ya, kita lihat Guntur melakukan tendangan penjuru belum sempurna, masih dapat kesempatan dia karena bola dibuang jauh tadi dan mendapatkan tendangan penjuru kembali.
dari Extra Joss. The Dream Team masih memberikan kode, kita lihat Guntur angkat bola ke dalam tiang jauh, ditinju saja oleh Sandi Firmansyah. Kembali heading, masih terjadi cobaan demi cobaan di dalam area pertahanan Ran Cilegon FC, tapi kerjasama yang baik tadi untuk memberikan bola kembali pada Sandi Firmansyah yang menendang jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ternyata halo, tidak ada orang di sana ketika sudah dihubungi melalui tendangan jauh dari seorang Sandi Firmansyah. Tadi kita lihat kali ini bergerak ke sebelah kanan, sekarang pergerakan daripada Iksan. Masih Iksan menunggu temannya, memberikan ruang ke tengah, menunggu lagi kita melakukan gocekan ke sebelah kiri dibandingkan memberikan umpan ke kanan. Apakah tendangan langsung juga aja ini? Baik sekali tadi kita lihat SLJJ shooting langsung jarak jauh yang dilakukan. Kalau anak wartel dulu tahu itu apa SLJJ dan SLI. Silakan Radi. Ya, kita lihat sebuah percobaan yang patut dicoba sekali. Kita lihat ada ruang di sana, sebuah tendangan langsung, namun sayangnya masih off target yang melebar dari sisi kanan gawang dari Fahrul Razi. Sebuah percobaan yang patut dicoba dan membuat variasi serangan dari Rans CFC begitu banyak ya. Dan kita lihat ada celah lagi-lagi di lini pertahanan dari Extra Joss The Dream Team yang harus bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Extra Joss. Tendangan langsung jauh, dibalas tendangan langsung jauh tadi. Artinya 1-1 peluangnya, walaupun yang satu tadi on target, yang satu tadi keluar, tetapi kita lihat sama berbahayanya kalau kita sama-sama saksikan dalam pertandingan di malam hari ini. Masih pergerakan demi pergerakan dari pemain Extra Joss The Dream Team. Kali ini gagal, hanya menghasilkan lemparan saja bagi para pemain Rans Cilegon FC. Dari sebelah kanan Coach Banur terus menyilangkan tangannya di kedepan tubuhnya, menandakan dia terus berpikir keras untuk dapat menentukan strategi yang tepat tentunya dalam pertandingan malam hari ini. Kembali lemparan akan didapatkan oleh para pemain daripada Rans Cilegon FC. Kita lihat sekarang Devri Rizky ada ke sebelah kiri. Betul. Sebuah variasi dan juga kelebihan dari para pemain yang dipilih oleh Ji Santoso di Extra Joss The Dream Team ini. Memang para pemain yang bisa bertipikal bermain di beberapa posisi kalau kita melihat, sehingga banyak pilihan sebenarnya bagi Coach Aji untuk mampu meramu tim ini. M. Iksan tadi mendapatkan umpan yang sangat baik dari Patrick Wanggai, dan sekarang bola kembali dikuasai oleh Rans Cilegon FC. Kembali karena ikut belakang umpan yang coba dilakukan oleh Gamalia, kali ini masih berputar, dia kirim lagi menuju kepada Boas Inzaghi. Di sana ada Hamka Hamzah masih bergerak dan juga menunggu. Mereka tidak mau terburu-buru juga untuk memberikan pasif jauh. Sementara itu kita lihat Hamka mencoba menggocek, langsung angkat dengan kaki kiri, menghasilkan ruang dari sebelah kiri. Rans Cilegon FC melakukan serangan. Kita saksikan apa yang bisa dilakukan. Gocek ke kanan dan melakukan tendangan langsung, tetapi diblok. Ini ya ampun, gagal kembali kita lihat, tetapi kembali berhasil membongkar area pertahanan daripada Extra Joss The Dream Team. Sekarang pergerakan lagi dari M. Iksan, masih mencoba 3 pemain yang menghalau dan diakhiri dengan sebuah pelanggaran tadi dari Guntur Triaji. Iya, pelanggaran yang jelas dilakukan oleh Guntur Triaji terhadap seorang Iksan, dan kartu kuning nampaknya langsung diberikan oleh wasit Juandi pada Guntur Triaji. Memang cukup berbahaya ketika kita lihat ini dia dalam belum muncul. Nah, itu dia. Datang langsung menabrak ya dengan kaki. 3 pemain, dan ini pemain yang ketiga tadi langsung tempel kaki dan masuk tuh kaki. Ada injakan sedikit dari Guntur, walaupun memang maksudnya bola ya. Tidak ada unsur yang memang seperti ingin kasar seperti itu tadi. Memang jelas adalah proses bagaimana mencoba merebut bola, dan wasit juga dengan tegas memberikan kartu kuning tadi. Wasit Juandi Hidayatullah angkat kotak penalti. Sekarang kita lihat berhasil diantisipasi kembali. Apa yang terjadi kali ini? Ada ruang lagi, masih Rans memberikan umpan 1-2, mencari ruang, tapi Indra Kavi mampu menjaga teritori area pertahanannya dari serangan khususnya Jujun tadi. Ya, kita lihat luar biasa kali ini para pemain dari Extra Joss dan Indra Kavi tentunya mampu mempertahankan bola dan melindungi bola, sehingga Jujun nampaknya akan ada tarikan di sana sehingga ada pelanggaran jelas di depan wasit. Kembali aman para pemain dari Extra Joss The Dream Team. Mulai kembali dari bawah, kita saksikan kali ini bagaimana kami dari stadion langsung mendengar bagaimana Coach Banur terus teriak memberikan instruksi. Dan sekarang kita lihat kali ini kembali Rans mampu untuk menguasai bola, merebut dari kaki pemain Extra Joss The Dream Team. Masih berhasil menguasai bola dengan sangat baik, dengan sangat percaya diri. Kita lihat kali ini Sandi Firmansyah kembali memulai mengatur alur serangan, berikan kepada Hamka Hamzah 2-3. Kita lihat kali ini masuk lagi menuju kepada Tegar Infantri, kirim bola ke belakang lagi pada Boas Inzaghi. Boas Inzaghi, kita lihat gabungan 2 nama pemain besar Indonesia, pemain besar
besar dunia, Boas dan Inzaghi. Betul Kita sekali. lihat kali pasti ini doa orang tuanya ya. Betul, dan memang jadi pemain bola ya. Ya. Sementara kali ini pelanggaran, Valen. Karena ntar kalau jadi pemain badminton agak lucu ya. Boas Inzaghi tapi dia pemain badminton. Iya, betul. Dan memang mimpinya menjadi kenyataan jadi pemain bola ya kan. Ini yang didapatkan oleh Boas Inzaghi ya. Kembali kita saksikan lemparan untuk Rans Cilegon FC kali ini menit 22, jelang menit 22. Lemparan sudah dilakukan lebar ke sebelah kanan, kita lihat apakah mampu untuk melakukan crossing ataukah passing. Dikawal dua pemain, mencoba melakukan gocekan, terjadi body charge di sana tetapi berhasil kembali diambil oleh para pemain Extra Joseph Dream Team. Kirim bola kepada Cimot kirim bola ke depan, wasit yang kena, dan kali ini sepertinya akan di stop terlebih dahulu dan diberikan bola kepada Extra Joseph Dream Team. Coach Aji Santoso juga wajahnya, mimiknya tidak menunjukkan sama sekali itu partai main-main. Betul. Dia juga sangat memberikan sebuah keseriusan dalam pendekatan penampilan strategi tim mereka. Ya, ini kita bisa lihat dari gestur kedua pelatih, di mana keduanya menampilkan gestur tubuh yang menandakan bahwa ini merupakan dengan serius, sehingga ada pemikiran yang terlihat dari raut wajahnya Ya. di sisi lapangan yang tetap berdiri dari bench. Tidak ada satupun yang duduk kalau kita lihat dari kedua pelatih. Ya, kita lihat kali ini bagaimana sebuah upaya lagi coba dilakukan oleh para pemain Rans dan mendapatkan tekanan, karena saya mendengar di sini bagaimana tetap di atas, jangan turun. Sepertinya kita lihat sebuah high pressing coba akan dilakukan oleh para pemain daripada Extra Joseph Dream Team ini. Ya, kalau kita melihat memang dari 10 menit awal tadi para pemain dari Extra Joseph sedikit lebih menunggu di garis tengah, namun tadi kita lihat juga beberapa teriakan dari Coach Aji untuk tetap memberikan tekanan untuk naik ke atas. Kita nantikan apakah akan menjadi sebuah hasil yang positif bagi para pemain dari Extra Joseph Dream Team. Upaya yang belum berhasil tadi dari para pemain Rans. Lemparan kali ini bagi Extra Joseph Dream Team masih mendapatkan tekanan juga sehingga bola masih bola kembali. Kita lihat di antara kedua pemain ini menguasai bola kembali direbut kembali oleh para pemain Rans Cilegon FC. Namun kembali juga diantisipasi dan bahkan hanya lemparan kali ini bagi Extra Joseph Dream Team. Sudah dilakukan tadi oleh Ibrahim Sanjaya, pendek saja, dan pelanggaran kepada Anis Sagara oleh Jujun dan Jun. Ternyata kepada Abioso. Lincah memang pergerakan dari Abioso ini dengan kekuatan tumpuan di kaki kiri. Dan rajin ya kalau kita mata biasa untuk menjemput bola ke tengah, Valen. Sementara ini adalah Anis Sagara. Banur sudah berdiri dan terus memberikan instruksi. Berimbang penampilan dari kedua tim malam hari ini. Kita lihat kembali lagi upaya coba dilakukan oleh para pemain dari Extra Joseph Dream Team. Indra Kavi, umpan sejajar ke depan menuju kepada Anis sepertinya. Anis Sagara sempat memutar umpan sedekah, justru ia berikan kepada sang lawan karena menjadi sebuah momen yang berbahaya kali ini, tapi sliding yang tepat dilakukan oleh M. Sabila menggagalkan upaya cepat tadi. Ya, kalau kita melihat cara bertahan dari M. Sabila cukup baik. Tipikalnya kurang lebih sama dengan seorang Indra Kavi, sehingga benteng pertahanan dari Extra Joseph lebih percaya diri. Namun memang terlihat beberapa kali ada ruang di sana yang dimanfaatkan oleh para pemain Rans. Sementara kali ini handsball nampaknya. Ya, sehingga tendangan bebas bagi apa tadi ternyata offside. Tendangan bebas kali ini untuk Extra Joseph Dream Team. Ya, Rival Astori. Betul ya, disiapkan sudah melakukan pemanasan. Dalam sebuah pertandingan yang mengacu pada regulasi yang melakukan bebas pergantian pemain, ini merupakan sebuah hal yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih. Bisa mencoba beberapa pemain yang dikombinasikan dengan beberapa tipe bermain mungkin. Ya. Kembali lagi penjaga gawang Sandi Firmansyah belum mendapatkan banyak tekanan dia dalam pekerjaan kali ini. Ya, berbahaya. Hati-hati, kita ingat bagaimana Rans kemarin juga sempat ada blunder ya dari sisi jaga gawang, dan tentu saja ini akan mendapatkan evaluasi. Dan kali ini kembali lolos dari sebelah kanan, tetapi bola pantulnya lebih dekat ke arah Fakurazi yang juga sudah seperti membaca bola akan menuju ke arah kiri. Tadi dia sudah ada di depan dengan Betul. cepat. Saya rasa juga kalau melihat posisi dari Fakurazi yang standby-nya jauh di atas garis gawangnya, sehingga bisa menjadi pemain terakhir yang mampu memutus bola sebelum menyentuh pemain lawan.
Ya. Dan kalau kita lihat tipikal pemain atau penjaga gawang modern seperti ini ya memang dicari banyak tim ya paling di era sepak bola sekarang. Oh, kali ini serangan dari Abiyauso menuju kepada rekannya di depan. Kita lihat mencoba lagi, kita lihat membuka ruang menuju ke sebelah kanan. Umpan satu coba dilakukan, melakukan pergerakan tendangan langsung coba dilakukan tadi oleh Hanis Sagara. Tapi ada Hamka Hamzah di sana, bukan pemain sembarangan yang dihadapi tadi untuk one on one yang dilakukan. Ya, Hamka Hamzah mampu melakukan blok tadi sehingga menghasilkan tendangan sudut kembali bagi Extra Josh Dream Team. Dan kembali lagi Guntur Triaji, sang eksekutor dari tendangan sudut. Guntur Triaji kali ini melakukan tendangan penjuru untuk Extra Josh Dream Team sudah dilakukan. Bolanya pendek saja sehingga dikuasai, tetapi bola direbut kembali, tetapi 1-2 yang gagal dan sekarang serangan berbalik. Apakah lari cepat yang akan dilakukan? Lolos satu pemain menghadapi dua lawan dua. Kita lihat pergerakan dari para pemain Rans menuju kepada siapa dia akan berikan ke sebelah kiri. Patrick Cuange dari sebelah kiri menunggu dan melakukan pergerakan 378. Dia lakukan menggiringkan bola menuju ke sebelah arah timur, masih dengan heading. Iya, umpan gratifikasi yang dilakukan gratisan saja bagi sang lawan. Kita lihat tadi dengan kepala sehingga gagal serangan dari para pemain Rans Cilegon FC, dan kali ini berbalik serangan untuk para pemain daripada Extra Josh Dream Team melakukan pergerakan dari Ibrahim Sanjaya. Lalu jauh juga driblingnya diambil oleh Gamalia. Gamalia umpan pendek saja, kita lihat masih. Aduh, saya sayangkan ya. Serangan balik tapi berjalan kaki. Betul. Kalau kita melihat tadi sebuah momen ya bagi para pemain Rans melakukan serangan balik ketika kita lihat bahkan 2 lawan 2 di sana. Namun sebuah support dari second line yang cukup lambat sehingga Patrick Cuange tadi mencoba menahan bola, namun banyak sekali para pemain dari Extra Josh yang juga terlebih dahulu turun sehingga menyulitkan bagi dirinya memberikan umpan. Ada ruang sekarang kali ini Devri. Masih kepada siapa dia maksudnya? Tadi ada dia berikan kepada Sagara sepertinya, tapi berhasil kembali diantisipasi oleh Boas Inzaghi di sana. Rivala Story sedang bersiap-siap untuk dimainkan. Coach Banur terus berteriak memberikan instruksi. Bos Naswa terus menulis menganalisa pertandingan, dan kita lihat juga Bes melihat dan juga tentunya berkomunikasi di sana sebagai dua asisten coach yang ada. Sekarang bola kembali dikuasai. Masih bolong lagi, dan kita lihat bola diambil lagi oleh para pemain dari Rans Cilegon FC. Kasih ke belakang, atur bola lagi menuju ke menit 30. Akan ada water break 3 menit nanti yang diberikan untuk pertandingan malam hari ini. Upaya lagi coba dilakukan oleh para pemain Rans Cilegon FC melalui Hamka Hamzah dari lini belakang. Masih Hamka Hamzah pendek saja, dia berikan kepada Gamalia kepada Hamka Hamzah. Masih Hamka Hamzah pendek kepada Boas Inzaghi. Kita saksikan dari sebelah kanan, menunggu dan juga melihat. Tampak cukup jauh ini jaraknya. Betul. Dan kalau kita melihat memang sebuah efektivitas dari para pemain Extra Josh yang lebih menunggu karena mereka tahu bahwa sejauh ini memang Rans memiliki penguasaan bola yang cukup banyak, sehingga nampaknya akan para pemain dari Extra Josh Dream Team mencoba memanfaatkan serangan balik dengan kekuatan dari sisi flank, dari kekuatan mereka yang cukup cepat. Serangan kali ini dari Extra Josh Dream Team menuju kepada umpan belakang dan diberikan. Kita lihat coba dikejar tapi terlalu jauh, memang bisa diambil oleh Sandi Firmansyah. Lambung jauh dan wasit sudah meniup peluit dan sepertinya akan diberikan water cooling break ataukah pergantian pemain. Ini kita lihat di sini. Pergantian pemain juga akan dilakukan langsung kali ini. Tegar Infantri sepertinya, ataukah Rivala Story akan keluar, akan masuk maksud saya. Oh, nampaknya ada water break dulu. Sebuah pengalaman ya, Pak. Iya, yang dilakukan oleh Gus Tommy tadi kita bisa lihat. Dan kali ini sepertinya Coach Aji kembali meminta para pemain Extra Josh Dream Team untuk lebih tinggi melakukan tekanannya, tidak terlalu ke bawah. Dan sekarang kali ini Rans menguasai bola, di blocking tapi diambil lagi oleh para pemain Rans. Kita saksikan kali ini serangan coba dilakukan oleh Gamalia. Terrebut lagi, kita lihat oleh Guntur atau Ahmad Mustomi mengirimkan bola ke sebelah kiri. Haryanto mencoba berduel tapi ada Hamka Hamzah di sana. Tidak mudah untuk melewati pemain yang satu ini. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Extra Josh. Ada Guntur kali ini kirim bola kepada rekan yang ada di belakang, Sabila. Indra Kavi ke sebelah kanan, sekarang pendek juga dia berikan kepada Bioso. Diblok dengan badan dengan sangat baik oleh Rivala Story tadi. Diambil lagi oleh Nixon ke tengah kepada Gamalia. Gamalia kirim kepada Boas Inzaghi. Pelan lagi, mengatur ritme lagi. Sudah sangat lebih rapih penampilan Rans, ya saya katakan di malam hari. Dan para pemain Rans juga tidak mau terbawa dari permainan para pemain Extra Josh ya. Ketika para pemain Extra Josh mencoba mengajak bermain cepat. Kembali penyelamatan Fahru Razi, seorang
gawang yang sangat aktif maju ke depan dan keputusan dalam membaca bola yang cukup baik. Sekarang Extra Joss Dream Team. Arianto dari sebelah kiri dengan gocekan-gocekannya, kirim bola pendek. Umpan 1-2 berbahaya. Dia. Masih belum bisa menemui sasaran tadi. 1-2 yang sangat cantik yang dilakukan oleh dua pemain dari Extra Joss Dream Team tadi, Randi. Ya kan nampaknya kita lihat cooling break dimanfaatkan benar oleh Coach Aji Santoso untuk memberikan instruksi sehingga kita lihat ada perubahan permainan dari pemain Extra Joss Dream Team sehingga lebih percaya diri untuk mampu menusuk kotak penalti. Beberapa kali percobaan yang hampir saja membuahkan hasil. Ya, dan sekarang kembali lagi kita lihat umpan 1-2 diberikan dengan gaya bola memberikan tembok, dikembalikan lagi tapi kali ini masih bisa digagalkan lagi oleh Hamka yang sudah melakukan 3 intercept. Dan sekarang serangan balik dari para pemain Rans mencoba untuk berlari. Fagurazi sudah ada di sana, terjadi perebutan bola. Apa yang terjadi kali ini? Fagurazi dengan Patrick Wanggai tadi berduel, Randi. Lagi-lagi ciri khas dari seorang Fagurazi terlihat bahwa dirinya memang sangat aktif untuk memotong bola di luar jauh dari gawang. Ya, kita lihat dalam pertandingan ulang sebuah umpan yang sudah cukup matang pada seorang Patrick Wanggai, namun kita lihat lebih cepat datang seorang Fagurazi sehingga Patrick Wanggai terpaksa pelanggaran di sana. Ya, sepertinya juga Patrick Wanggai ini lawan sepadan nama Fagurazi ya. Karena Fagurazi sempat juga waktu itu melakukan clearance yang cukup berbahaya. Betul. Dengan kaki yang melayang. Nah, kita lihat tadi sekarang kayaknya mungkin Patrick Wanggai dia duluan ancang-ancang. Dia yang sekarang pelanggaran, kakinya ketinggian. Karena bola dalam kondisi 50-50 ya. Iya. Sementara ini peluang tadi beruntung masih bisa diamankan oleh Boas Inzaghi nampaknya. Ya betul, Arianto dan Abioso ya. Ini namanya intercept mahal ini yang dilakukan oleh Boas Inzaghi tadi. Karena berharga 1 gol. Cepat tadi melakukan covering. Dan kali ini pelanggaran. Ya, ini pelanggaran dari Falastori pada Bustomi. Ya. Karena kalau 1 gol itu mahalnya bukan hanya ketinggalan 1 gol. Biasanya 1 gol itu ada bonus. Bonusnya ya. Randy lebih tahu lah. Kalau tentang bonus-bonus gol ya kan. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Iya kan, dan dia cairnya lebih cepat. Betul, karena biasanya cash. Waduh. Bola kembali di clearance dan aduh terkena kepala dulu tadi sehingga terlalu jauh memang untuk dikejar tadi. Tapi kembali kita lihat benar setelah break terjadi perubahan, kita melihat sepak bola yang lebih menarik, lebih banyak peluang yang lebih terbuka di antara kedua tim tadi. Betul, kita lihat bahwa para pemain dari pemain Extra Joss sendiri mencoba memanfaatkan ruang ya, sehingga kita lihat lebih terbuka namun lebih efektif untuk masuk ke dalam kotak penalti dari para pemain Rans. Ya, dan memang ini harus dimaksimalkan ya, karena memang kalau dilihat dari partai exhibition ini mungkin dari Extra Joss tim ini nanti akan berganti tim kan. Betul. Di babak yang kedua. Jadi memang mereka istilahnya habisin aja 1 babak untuk mereka bisa mencetak gol di babak yang pertama ini para pemain yang sekarang tampil. Ya karena memang mereka sebenarnya sudah harus tahu ya kalau kita lihat bahwa pertandingan eksibisi seperti ini apalagi dalam regulasi yang pergantian bebas. Ya. Oh, namun kita tahan dulu Valen ya, peluang. Rivalastori dari sebelah kiri jabret. Masih melambung di atas mistar tadi tendangan dari Bima Ragil yang membuat sontak kita yang saat ini bertugas di sini. Kita lihat tadi bagaimana upaya dari Rivalastori mengawali dari sebelah kiri, mencari ruang, dia melakukan cutback dan melakukan pelayanan prima tadi dengan kaki luaran. Betul. Kita lihat 2 kali Bima Ragil mampu melepaskan tendangan jarak jauh di luar kotak penalti. 1 kaki kiri, 1 kaki kanan. Namun dua-duanya masih off target dan sebuah apresiasi bagi Rivalastori yang baru masuk namun mampu membuka peluang ya, Valen. Ya, ini seperti kalau Kevin De Bruyne baru tampil kemarin langsung memberikan 1 assist dan 1 gol ya. 1 assist 1 gol. Kita akan lihat bagaimana seorang Rivalastori dalam pertandingan kali ini. Melebar ke sebelah kanan cukup jauh tapi bisa diantisipasi dengan baik di luar garis. Jadi out. Kita lihat tapi menarik karena memang ini adalah sebuah uji coba juga. Imot kali ini mendapatkan gangguan tapi berhasil ia lewati kali ini, menguasai bola kembali, berimpingi dan memberikan passing. Belakang lagi kali ini mengarahkan bola kepada Sabila di sebelah kiri.
Serangan yang coba dilakukan pendek saja kepada Arianto atau Kabioso. Kita lihat mencoba melakukan pergerakan dua pemain lincah ini sehingga kita kalau dari jauh melihatnya ini agak mirip ini gaya-gaya main lari. Betul. Sementara kita lihat sekarang serangan lagi dari sebelah kiri. Extra Josh The Dream Team angkat bola, ruang kosong di sana. Dua pemain pengejar. Terlalu deras tadi sebuah umpan. Ya, kita lihat, kita saksikan tetap di atas. Nanggung tuh katanya. Ya, kita lihat. Memang kalau kita melihat Valen, kalau kita lihat dari tipikal pelatih dari pelatih di Liga Indonesia sendiri memiliki suara yang sangat lantang, Valen. Ya. Terlihat sangat jelas Adi Santoso tadi, bahkan Coach Banur juga suaranya bisa sampai ke ujung. Dua-dua ini dulu dari Jawa Timur ya. Betul. Dan kita lihat kali ini upaya dari Rans. Nah, itu gantian. Itu dia. Suara Coach Banur. Ini memang mungkin juga terpancing suara kita. Iya. Karena takutnya suara kita lebih terdengar gitu loh. Jadi mereka pun akhirnya terpacu dan kita pun mendapat ilmu di sini ya. Betul. Inilah memang kalau pertandingan tanpa penonton ya, seperti ini. Dan ini mungkin akan terjadi di sepanjang musim ini ya, Valen ya. Betul. Kita doakan saja dapat segera artinya bisa digulirkan ya. Betul. Dan tentu juga semua dijalankan dengan protokol kesehatan yang tetap. Pelanggaran terjadi yang cukup krusial tadi. Guntur mengamankan bola ketika sudah ada ruang di sebelah kiri tadi. Dan dia sudah kartu kuning, Ran. Betul, hati-hati Guntur ya. Kita lihat berbahaya juga soalnya ini. Hampir passing ke kiri tadi. Sliding. Kembali Bima Ragil menjadi incaran di sana. Masih ada cukup banyak waktu di akhir babak yang pertama ini. Serangan kembali dari Rans. Kali ini di sebelah kanan. Dipotong dengan baik tadi. Dan serangan balik kali ini untuk Extra Josh Dream Team. Masuk kemana kita lihat kali ini memberikan umpan ke sebelah kiri. Coba mengejar juga di lini tengah tadi sudah masuk. Apakah bisa dikuasai? Tapi aduh. Milih untuk melakukan tendangan langsung dan berhasil diantisipasi tadi upaya dari Dewangga. Sebuah percobaan cukup baik sebenarnya dari Dewangga dan menyisir sisi kiri dan masuk ke kotak penalti. Namun keputusan untuk melakukan tendangan langsung masih cukup bisa diamankan dengan mudah oleh Sandi Firmansyah. Gama, bola di depan Gama. Ya, kali ini kita lihat bagaimana instruksi-instruksi daripada Coach Banur. Inilah dia. Tidak offside ya. Ya, Dewangga tadi. Karena mungkin dia melihat belum ada teman ya yang siap menjemput. Sehingga dia mengambil keputusan melakukan tendangan langsung. Betul. Mendatar. Oh, ada peluang kali dari Rans. Masuk ke dalam kotak tetapi dengan lutut belakang ataupun dengan tumit belakang maksud saya tadi. Ada 5 menit tambahan waktu sementara serangan kali ini dari para pemain Extra Josh Dream Team. Salah pengertian dia. Karena memang belum ada pemain yang masuk untuk menerima umpan yang coba diberikan oleh Haryanto tadi. Betul, kalau kita melihat dari skema yang dilakukan oleh para pemain Extra Josh lebih memanfaatkan peluang atau momen dari serangan balik dengan mengandalkan kecepatan para pemain di depannya. Namun kalau lihat beberapa kali memang lini pertahanan dari Rans cukup percaya diri untuk menahan itu sehingga kandas peluang dari para pemain Extra Josh. Dan jelas tadi instruksi dari Coach Aji terus mempertahankan high defensive line di sisa waktu yang ada di babak pertama ini. Lemparan sudah dilakukan. Sekarang bola dikuasai oleh para pemain Extra Josh Dream Team. Dibuang saja tapi berhasil diambil oleh Wanggai. Dia putar dulu. Maksudnya ngolongin lawan tadi. Gak berhasil kan. Memang kerap kali ya sebuah ciri khas, sebuah style dari seorang Patrick Wanggai. Mampu melewati lawan yang memarkingnya. Ya tadi kita lihat Guntur maksud kepada Bioso buat trik untuk dilakukan tidak berhasil dan pelanggaran kali ini terjadi. Nampaknya dilakukan oleh Boas Inzaghi. Dan memang dirty works harus dia lakukan mengingat dia udah terlalu ke depan ini. Betul. Kalau bola kerebut maka akan ada satu posisi yang lepas di belakang. Jauh meninggalkan posnya. Dewangga satu peluang balik dari sebelah kiri. Guntur kita lihat kali ini. Juga umpannya belum tepat. Teriakan tadi di Coach Aji. Keluar tadi kelihatan oleh Coach Aji. Dan sekarang Rans kali ini ada yang berlari di lini tengah tetapi mengarahkan bola ke sebelah kanan. Di heading dengan baik oleh para pemain atau pemain Extra Josh Dream Team tadi sehingga bola kembali luput dari kaki para pemain Ransil FC yang sekarang kembali bola ditarik atau didorong ke belakang. Kembali Hamka Hamzah
masih menjaga kesucian daripada lini belakang dan menjaga gawang daripada Rans Cilegon FC pertama ini. Handsball. Kita lihat juga tempo sudah mulai menurun di akhir babak pertama ini ya Valen. Dan para pemain dari Extra Joss juga nampaknya lebih sedikit turun lagi. Kalau kita lihat dari setelah pasca ada cooling break sempat menekan beberapa saat, namun di akhir babak pertama ini kembali penguasaan bola dari Rans FC membuat para pemain dari Extra Joss terkurung di daerah pertahanan sendiri. Ya, kita lihat di sini bagaimana masih kembali lagi seperti awal babak pertama sekarang. Betul. Coba untuk bermain ball position saja sambil kita lihat menunggu. Dan kali ini Hamka maju dia, meminta rekannya berlari tapi tidak dimengerti tadi. Hamka menginstruksikan gaskan dia, namun belum tidak ada yang ngegas. Betul. Dan kita lihat di sini tadi sia-sialah tadi overlap yang dilakukan karena Iksan tadi tidak langsung ke depan menerima passing yang diberikan oleh Hamka Hamzah tadi. Ya, kita saksikan Indra Kafi Oh, ada satu pemain yang ke pinggir lapangan karena ada satu pemain tadi yang juga terjatuh seperti Dewangga ini ya. Ya, benar Dewangga harus mendapatkan treatment tadi. Fisio yang bertugas adalah Matias Ibo. Masih 0-0 pertandingan di New Lucky Battle Extra Joss The Dream Team versus Rans Cilegon FC. Berimbang di antara kedua tim. Ini adalah peluang berlian dari Cimot tadi. Dan penyelamatan tangan kanan malaikat tadi dari seorang Sandi Firmansyah. Ini rival Asori memberikan passing ya pada Bima Ragil, sebuah tendangan kaki kanan yang cukup keras namun bolanya melayang naik sedikit. Emang tidak mudah. Sudah 2 kali ya. 2 kali. Dia kaki kanan Bima Ragil. Kalau dari perawakannya ini kayak Fadil Sausu nih. Fadil Kalau Sausu. Di Bali dengan kaki kiri ya. Sementara Dewangga, sebuah tendangan kaki kiri yang masih cukup mudah diamankan oleh Sandi Firmansyah. Ya, kita lihat kembali sudah berlangsung di menit akhir additional time babak yang pertama ini. Wasit Juandi Hidayatullah sudah meniup peluit pertandingan babak yang pertama. Berakhir dengan skor imbang 0-0. Pertandingan babak pertama telah berakhir dengan skor imbang 0-0. Oh, sama sekali. Skrip yang saya bacakan dengan announcer itu sama persis, padahal tidak sama itu skripnya.